Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Rogil Afan Ramadhani dari Teknik Informatika dengan NIM akhir 129. Di video kali ini saya akan menjelaskan eh, tentang cara menentukan agent value dan agent vector dalam PCA untuk reduksi dimensi dan dataset machine learning. Dimulai dari penjelasan tentang studi kasusnya. Jadi di dunia machine learning itu kan kita sering banget ketemu dataset yang punya fitur atau kolom yang banyak banget. Misalnya data pelanggan dengan umur, pendapatan, dengan lokasinya juga, kebiasaan belanjanya juga, dan masih banyak lagi. Nah, semakin banyak fitur itu kan semakin banyak juga kompleksitasnya. Nah, model itu banyaknya dengan besarnya kompleksitas, model itu bisa jadi lambat, bahkan bisa overfitting karena terlalu banyak variabel yang saling tumpang tindih. Nah, salah satu cara buat ngatasin itu yaitu dengan cara reduksi dimensi, yaitu menyederhanakan data tanpa kehilangan terlalu banyak informasi yang penting. Dan metode yang paling populer buat mengatasi hal ini itu adalah PCA, yaitu Principal Component Analysis. Nah, PCA itu bekerja dengan cara mentransformasikan data ke ruang baru yang disebut komponen utama, yang diurutkan berdasarkan variasi terbesar dari data itu. Nah, dengan kata lain, PCA itu membantu kita menemukan arah baru yang paling informatif dari data. Nah, itu biar model kita tetap efisien tapi tetap cerdas. Terus tentang teori singkatnya, inti dari PCA itu kan sebenarnya ada di dua istilah penting, yaitu agent vector dan agent value dan agent vector. Gampangnya gini, agent vector itu menunjukkan arah baru di mana data itu punya variasi paling besar, kayak sumbu baru di ruang data kita gitu loh. Terus sementara agent value itu menunjukkan seberapa besar variasi atau informasi yang dijelaskan di arah tersebut. Jadi kalau agent value-nya besar, berarti arah itu penting karena mengandung banyak informasi dari data asli. Nah, dalam PCA ada beberapa langkah. Yang pertama itu kita itu menstandarkan dulu datanya biar tiap fitur itu punya skala yang sama. Terus yang kedua itu kita bentuk matriks covariance buat lihat hubungan antar fitur. Terus yang ketiga, dari matriks itu kita hitung semua nilai agent value dan agent vektornya. Itu secara singkatnya gitu. Nah, setelah itu kita itu mengurutkan agent value dari yang paling besar ke yang paling kecil dan pilih beberapa komponen utama yang bisa menjelaskan sebagian besar variansi data. Biasanya itu sampai 95% dari total informasinya. Nah, hasilnya data kita itu berubah bentuk jadi lebih ringkas, tapi tetap mewakili informasi penting dari data asli itu. Yang selanjutnya itu tentang rumusnya. Secara matematis semuanya itu diringkas dalam satu persamaan, yaitu A kali V sama dengan lambda kali V. Yang mana A di sini itu matriks kovarian dari data yang udah distandarkan tadi di atas. Terus yang V itu adalah agent vektornya, yaitu arah komponen utama. Dan lambda di sini itu mewakili agent value, yaitu besarnya varian di arah tersebut. Nah, persamaan ini tuh menunjukin bahwa kalau kita kaliin matriks A dengan V, itu hasilnya tetap searah sama dengan V. Mana tadi? Sama dengan V. Cuma beda skala sebesar lambdanya. Nah, itulah yang bikin PCA bisa ngerubah data ke sumbu baru yang paling informatif. Nah, jadi ringkasnya atau singkatnya itu agent vector itu arah barunya gitu. Sedangkan agent value itu seberapa penting arah itu. Dan PCA adalah cara buat nyari arah penting dari data kita. Nah, dengan PCA kita bisa bikin model machine learning yang lebih cepat, efisien, dan tetap punya akurasi tinggi. Simple secara konsep, tapi dalam banget maknanya. Itulah fondasi matematis dari kecerdasan buatan modern. Mungkin itulah sedikit dari tema yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.